Selamat malam, Romo, Bapak Ibu semua. Apa kabarnya? Sehat semuanya? Coba yang sehat tangannya, lambaikan tangannya. Saya kepingin lihat. Ya, oke. Senyumnya mana? Bagikan senyum kepada teman-teman yang ada di virtual Zoom meeting hari ini supaya sukacitanya menjadi penuh. Ya, oke. Terima kasih untuk responnya, Bapak Ibu semuanya. Baik. Malam hari ini kita akan masuk ke pertemuan ke-18 ya, 18 ya. Oke, dua kali lagi berarti sekarang 19 ya. Oke, baik Bapak Ibu. Puji Tuhan kita diberi kesehatan dan diberi waktu sehingga kita bisa berkumpul kembali secara virtual di dalam Zoom meeting malam hari ini. Sebelum kita mengawali, mari kita hening sejenak. Kita berdoa, kita satukan hati dan pikiran kita untuk mohon kepada Tuhan supaya acara malam hari ini diberkati dan Zoom kita lancar, tidak ada masalah. Mari Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertahta di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas anugerah kesehatan dan waktu yang Kau berikan kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami bisa melanjutkan kursus virtual Injil Yohanes sesi yang ke-19. Berkatilah acara ini dari awal hingga akhir, dan curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami, agar apa yang akan disampaikan Romo Gun bisa kami pahami dengan baik, dan pakailah Romo Gunawan untuk menyampaikan firman-Mu, agar apa yang akan disampaikan benar-benar berasal dari Engkau. Bapa, malam hari ini kami mohon berkatilah juga peralatan dan jaringan internet yang kami gunakan, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Semua ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang dan selalu dan sepanjang sekali. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, sekali lagi selamat malam yang baru saja bergabung. Mohon maaf kalau tadi agak susah masuknya ya. Ada kendala teknis, jadi mohon dimaafkan. Tapi kami sebagai panitia akan memperbaiki terus-menerus supaya pelayanan kami berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Dan malam hari ini kita akan masuk ke sesi 19. Kalau kemarin di sesi 18 Romo sudah menjelaskan panjang lebar mengenai Yesus ditangkap, kemudian Yesus di hadapan Hanas, dan bagaimana Petrus menyangkal Yesus, dan kemudian Yesus di hadapan Pilatus. Malam hari ini di bab 19 itu Yesus dihukum mati. Kemudian seperti kita ketahui Yesus juga disalibkan, dan Yesus kemudian mati. Bapak Ibu terkasih, sebelum kita masuk ke sesi, barangkali dari Pak Lintaka atau Pak Paul ada slide yang bisa di-share untuk mengingatkan. Baik, oke, terima kasih Pak Paul, Pak Lintaka. Saya perlu ingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa tata tertib khusus Zoom meeting itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta diperkenankan masuk mulai pukul 19.15. Mohon maaf untuk malam hari ini tadi sempat 19.20 ya. Oke, mohon maaf sekali. Kemudian, peserta wajib reading dengan format nama panggilan dan paroki mohon untuk disebutkan. Sebelum pembelajaran dimulai, mohon mic dan video boleh on. Ya, tadi sempat sapa satu sama lain, say hello dengan teman-teman yang lain. Oke, kita supaya memberikan respon kepada teman-teman yang lain. Kemudian, selama pembelajaran, mic harus off ya, supaya suara Romo bisa terdengar dengan bagus dan tidak ada kebocoran di sana-sini dan kita bisa fokus pada pembelajaran. Video boleh di-on-kan atau di-off-kan. Peserta wajib berpakaian rapi dan dalam posisi duduk.
Peserta wajib menyiapkan kitab suci dalam bentuk buku, dan ketika membaca kitab suci, silakan video boleh dibuka atau on. Kemudian bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silahkan gunakan chatbot dengan menuliskan format namanya siapa, babnya bab berapa, ayatnya apa, dan sebutkan pertanyaannya apa. Nanti akan dibacakan oleh moderator untuk mengajukan pertanyaan kepada Romo. Semoga malam hari ini kita bisa berjalan dengan lancar dan kita bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Oke, tanpa panjang lebar, waktu saya serahkan kepada Romo. Monggo Romo. Selamat malam semuanya, dimanapun Anda berada. Senang sekali kita ketemu lagi dalam Injil Yohanes yang memasuki babak-babak terakhir, yakni babak di mana Yesus disalibkan. Kita minggu lalu sudah sampai pada pengadilan Pilatus yang kemudian berakhir dengan penyerahan Yesus Pilatus kepada orang Yahudi yang kemungkinan besar diterima oleh para prajurit Romawi. Nah, kisah sengsara Yesus ini sebetulnya sudah ada di kepala kita, di benak kita semuanya. Hanya kadang-kadang yang kita ketahui adalah secara global dan seringkali tercampur aduk antara Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Dan kita akan mencoba melihat kekhasan Yohanes apa yang memang tidak ada di dalam Injil yang lain. Maka fokus kita adalah hari ini fokus Injil Yohanes. Injil yang lain sudah kita pelajari. Ternyata meskipun secara garis besar itu sama, tetapi rupa-rupanya detailnya Injil Yohanes mempunyai kisah-kisah yang tidak ada di dalam Injil-Injil yang lain. Atau sebaliknya, Injil-Injil yang lain mengkisahkan tentang sesuatu yang ada dalam peristiwa penyaliban, tetapi Injil Yohanes tidak mencatat. Itulah kekhasan Injil Yohanes karena apa? Karena setiap penulis Injil itu mempunyai tema sendiri yang ingin menekankan siapakah Yesus menurut penulis Injil. Dan kalau kita satukan semuanya akan tergambar secara lengkap siapakah Yesus itu. Nah, kita kemarin sudah mempelajari bahwa rupa-rupanya angka 7 itu juga ditemukan di dalam Injil Yohanes, meskipun kita tidak pernah tidak pernah melihat penekanan angka 7 di dalam Injil Yohanes. Misalnya saja 7 tanda. Lalu kemarin tentang Yesus yang ditangkap kemudian di hadapan Pilatus, dan sekarang Yesus yang diarak ke penyaliban, itu ternyata semuanya ada 7 langkah. Ya. Kita sudah melihat 7 langkah dari saat Yesus di Taman Zaitun, di Taman Getsemani, meskipun di dalam Injil Yohanes tidak pernah menyebut Getsemani, tetapi tempatnya sama. Karena cerita Getsemani di dalam Injil Yohanes tidak ada. Ya. Maka kita sekarang sudah mulai tahu mengapa Injil Yohanes tidak mencatat tentang Getsemani atau tidak menempatkan cerita itu di dalam Injilnya. Karena Getsemani itu mengkisahkan tentang Yesus yang sangat menderita, bahkan Lukas itu menceritakan sampai berpeluh darah karena serangan jantung atau ketakutan. Nah, ini tidak cocok dengan apa yang secara keseluruhan disampaikan oleh Yohanes. Karena Yohanes temanya adalah Yesus Sang Raja.
yang punya kuasa. Kita kemarin sudah melihat bagaimana Yesus sangat berkuasa di depan Mahkamah Agama dan juga di depan Pilatus. Bahkan boleh dikatakan yang mengadili Yesus itu kalah. Misalnya Pilatus justru yang diadili oleh Yesus. Karena semua pertanyaan Pilatus dijawab dengan begitu tegas sebagai seorang pahlawan besar. Sehingga Yesus sebagai sang raja, bahkan Pilatus sendiri telah membuat sebuah tulisan, Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Ketika orang-orang Yahudi protes, Petrus mengatakan, apa yang sudah kutulis tetap kutulis. Itu hanya ada di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil yang lain tidak ada. Nah, dari ketiga perjalanan Yesus, pertama mulai dari taman sampai kepada Petrus yang menyangkal Yesus, ada 7 langkah. Dari Pilatus pengadilan, kita melihat di Praetorium, tempat Pilatus mengadili, itu dianggap oleh orang Yahudi sebagai tempat yang najis. Karena apa? Karena pada saat itu mereka sedang mempersiapkan persiapan Paskah. Sehingga sebentar lagi mereka akan makan daging anak domba Paskah. Maka kalau orang-orang Yahudi masuk ke Praetorium, tempat pengadilan, itu najis dan batal. Ya, batal makan daging Paskah anak domba. Dan itu harus ditunda sebulan berikutnya. Oleh karena itu, 7 langkah itu kita kemarin sudah melihat bagaimana Pilatus keluar masuk saat mengadili Yesus, sehingga Yesus yang ada di dalam harus ditanya oleh Pilatus, lalu Pilatus keluar ngomong sama orang Yahudi, masuk lagi ngomong dengan Yesus, keluar lagi. Akhirnya setelah 7 langkah, Pilatus, Yesus, dan orang Yahudi ada di luar membuat atau menyerahkan Yesus kepada mereka. Nah, sekarang kita masuk di dalam perjalanan salib Yesus dari tempat Pilatus sampai kepada pemakaman. Dimakamkan di mana? Kita tahu dalam kisah-kisah bahwa Yesus dimakamkan di sebuah taman. Dan kita melihat Yesus dalam kisah sengsara ini mengawali dari sebuah taman, Taman Zaitun, dan dimakamkan di sebuah taman milik Yosef dari Arimatea. Nah, itulah yang terjadi. Lalu kita mau mencoba melihat apa perbedaan-perbedaan antara Injil yang lain dan kekasan Injil Yohanes. Ya. Kita melihat bahwa dari awal, misalnya dari bab 1 ayat 42 kalau tidak salah, itu Natanael waktu itu sudah ngomong sama Yesus. Ya, menganggap Yesus atau mempercayakan, mengimani Yesus sebagai raja. Kita melihat itu. Kita lihat coba di dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 49. Ya, 49 itu ketika Yesus bertemu dengan Natanael. Kita ingat ya, Natanael adalah Bartolomeus yang mendapatkan berita, informasi dari Filipus. Filipus berkata kepada Natanael atau Bartolomeus, rumah Bartolomeus itu ada di Kana. Kalau kita pergi ke tempatnya Yesus merubah air menjadi anggur, tidak jauh dari situ sekarang ada gereja Bartolomeus. Sama dengan Natanael, nama lain dari Natanael. Dari bab 1, temanya sudah ada. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Maka kemudian nama raja orang Israel itu dicantumkan oleh Pilatus
dalam salib Yesus. Nah, sekarang kita melihat bahwa Injil atau misalnya saja film tentang The Passion of Christ yang ditulis karya Gibson, itu kadang-kadang kita melihat bahwa itu sebetulnya banyak yang tidak ada di dalam kitab suci. Misalnya tentang penyaliban Yesus digambarkan begitu lengkap, bagaimana Yesus diseret, bagaimana Yesus dipaku, bagaimana Yesus berteriak. Sebetulnya itu semua kan tidak ada di dalam Injil. Penyaliban Yesus hanya ditulis secara singkat oleh 4 penulis Injil. Bahkan prosesnya bagaimana Yesus disalib itu tidak pernah ada dalam kitab suci. Mungkin itu bayangan atau analisis dari pembuat atau sutradara. Nah, selain itu, apa yang ada dalam Injil Yohanes tidak ada di dalam Injil yang lain. Sebaliknya, yang ada dalam Injil yang lain tidak ada di dalam Injil Yohanes. Misalnya saja tentang peristiwa penyaliban dan juga peristiwa Yesus yang wafat di kayu salib. Kalau di dalam Injil Matius, Injil Markus, itu Yesus diolok-olok ketika Yesus memanggul salib misalnya saja atau berada di salib. Diolok-olok, itu salah satu ciri khas dari Injil Matius dan Markus. Tetapi di dalam Injil Yohanes tidak ada Yesus diolok-olok. Lalu tidak ada kisah seperti Lukas, yakni ada penjahat yang bertobat. Itu hanya ada dalam Injil Lukas. Injil Yohanes tidak ada. Tidak ada tentang penjahat yang bertobat. Yesus memanggul sendirian. Juga tidak ada gempa bumi, tidak ada kegelapan yang digambarkan secara begitu begitu heboh bahwa pada saat Yesus mati di kayu salib ada gempa bumi, kegelapan, matahari tidak bersinar dan lain sebagainya. Itu tidak diceritakan dalam Injil Yohanes. Itu ada dalam Injil Matius. Juga misalnya saja tentang kisah bait Allah yang kordennya sobek menjadi 2. Tidak ada. Tidak ada juga kenestapaan, tidak ada gempa, tidak ada kubur-kubur yang terbuka seperti Injil Matius. Tidak ada perwira yang mengakui Yesus sebagai anak Allah. Kalau kita lihat Injil Matius, Markus, dan Lukas, ketika Yesus wafat, ada seorang serdadu Romawi yang mengakui, sungguh orang ini adalah anak Allah, sungguh orang ini adalah orang benar, sungguh orang ini adalah orang baik. Maka peristiwa penyaliban Yesus itu diceritakan secara singkat oleh Yohanes. Dan juga sebetulnya oleh orang yang lain, peristiwa penyaliban itu tidak terlalu detail seperti dalam film-film yang kita lihat. Itulah yang ada di dalam Injil Yohanes. Nah, kita melihat, kita kemarin sudah sampai pada bab 19, ayat 15, sekarang masuk ke ayat 16. Kita lihat di sana. Mereka menerima Yesus, itu dari Pilatus ya, dari ayat 15. Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Lalu mereka menerima Yesus. Yang menerima itu siapa? Menjadi pertanyaan. Yang menerima kemungkinan besar adalah prajurit-prajurit Romawi yang saat itu berada di Yerusalem. Karena apa? Kita sudah cerita minggu lalu, saat itu adalah persiapan perayaan Paskah Yahudi, di mana begitu banyak orang dari seluruh penjuru dunia datang ke Yerusalem. Maka
Kekaisaran Romawi itu mengirimkan begitu banyak tentara atau prajurit yang menjaga Yerusalem. Karena Yerusalem begitu banyak orang yang berziarah untuk merayakan Paskah, sehingga perlu keamanan. Ya, maka banyak sekali prajurit yang mengamankan Yerusalem. Nah, oleh karena itu, orang-orang Yahudi yang mau menuntut Yesus harus hukuman mati, tidak mempunyai hak untuk membunuh. Itu aturan orang-orang Yahudi, maka yang menyalibkan adalah orang-orang Roma. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar dan ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Ya, kita akan coba mencermati apa kekhasan Injil Yohanes, sehingga tidak campur aduk dengan Injil-Injil yang lain. Sehingga kalau kita nanti mencari peristiwa Yesus yang seperti ini khas, itu ada di mana? Ternyata hanya ada dalam Injil Yohanes, tidak ada dalam Injil yang lain. Karena apa? Tema dari seluruh Injil Yohanes, Yesus Sang Raja. Dari situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Nah, kalau kita melihat Injil Matius dan Injil Markus, itu dua-dua penjahat itu ikut mengolok-olok Yesus. Itu kekhasan Matius dan Markus. Dalam Injil Lukas beda lagi. Injil Lukas yang bertobat satu di sebelah kanan Yesus, minta kepada Yesus supaya boleh ikut di dalam Firdaus. Tetapi di dalam Injil Yohanes tidak cerita apa-apa. Hanya dikisahkan ada dua orang yang disalibkan bersama dengan Yesus. Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Inilah yang menjadi inti dari seluruh Injil Yohanes, bahwa Yesus diimani sebagai seorang raja. Ya. Dari awal kita sudah melihat bahwa bab 1 Yesus sudah mau dijadikan raja atau diakui sebagai raja oleh Nathanael. Lalu ketika Yesus memperbanyak roti, kemudian mereka mau menjadikan Yesus raja. Dan kita melihat di bab 11 itu Yesus masuk, atau di bab selanjutnya Yesus masuk ke Yerusalem sebagai Raja Mesianik yang naik keledai. Ya, itu Raja Mesianik di dalam bab 12 ya. Di sana diceritakan bagaimana Yesus masuk sebagai Raja Mesianik, tidak seperti raja-raja yang memakai pakaian mewah, bahkan bukan naik keledai. Keledai adalah binatang yang terbodoh. Tetapi Yesus di bab 12 dikatakan Yesus masuk ke Yerusalem sebagai seorang raja yang rendah hati. Dan puncaknya sekarang Yesus diakui atau di dalam salibnya dituliskan Yesus adalah Raja orang Yahudi. Inilah yang memang kemudian menjadi puncak dari seluruh perjalanan iman Yohanes, bahwa Yohanes penulis Injil mengimani Yesus Sang Raja, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Nah, dari pengalaman atau dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam peristiwa penyaliban, itu biasanya orang yang mau disalib, para penjahat yang disalib, karena sebelum Yesus disalib, sudah banyak orang yang disalib. Biasanya ketika mereka berjalan dari tempat pengadilan sampai ke tempat penyaliban, itu di dadanya ada tulisan.
tulisannya apa? Tulisannya kenapa orang itu harus dihukum salib. Misalnya dia penjahat, dia pencuri, dia pembunuh. Itu ada tulisan di kalungnya, sebagai kalungnya. Sehingga nanti pada saat orang itu disalib, tulisan yang tadinya dibawa di lehernya itu kemudian dipasang di atas salibnya. Nah, inilah juga yang dialami oleh Yesus. Bagaimana Yesus dibekali oleh Pilatus sebuah tulisan. Yesus orang Israel, raja orang Yahudi. Yesus orang Nazaret maksud saya. Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi, yang nanti kemudian tulisan yang dibawa oleh Yesus di kalungnya itu ditaruh di atas salib Yesus. Sehingga sampai sekarang kita yang memasang salib selalu di atasnya ada tulisan INRI misalnya. Itu artinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Pasti itu bisa ditafsirkan atau diperdalam apa artinya raja. Ya. Raja orang Yahudi. Yang di dalam konteksnya waktu itu orang Yahudi akhirnya menjadi raja kita semua. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Kita sudah mempelajari di Injil yang lain, Yerusalem adalah pusat dari kegiatan segalanya oleh orang-orang Israel, orang Yahudi. Yang pada waktu itu, persiapan Paskah, banyak orang dari luar kota itu datang. Sehingga banyak orang menyaksikan Yesus yang tersalib. Itu ditulis dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Kita mengenal bahwa orang-orang yang pandai dalam 3 bahasa itu pasti orang terkenal. Ya. Misalnya Paulus itu orang yang sangat pandai dalam berbahasa. Dia tahu bahasa Ibrani karena dia ahli Taurat. Dia tahu bahasa Yunani karena dia memang berasal dari sekitar Yunani, di Tarsus, itu Syria Utara, dan dia berkeliling ke Yunani ketika dia mewartakan Injil. Dan dia tahu bahasa Latin, maka dia bisa menjadi warga negara Romawi yang berbahasa Latin. Maka 3 bahasa itu menyatakan apa? Menyatakan universalitas. Bahkan ya, kita bisa melihat Yesus yang ditulis namanya dengan 3 bahasa itu sesuai dengan apa yang pernah dikatakan Kayafas. Lebih baik 1 orang mati untuk seluruh bangsa. Dan Yesus menampakkan universalitas itu. Yesus memang mati untuk seluruh bangsa. Bukan hanya untuk orang Yahudi, tapi untuk orang Jakarta, orang Semarang, orang Bali, orang Singapura, dan sebagainya. Bahasa Ibrani atau sebetulnya bahasa Aram. Bahasa Aram adalah bahasa sehari-hari Yesus. Itu Ibrani kuno. Lalu sekarang ini menjadi Ibrani modern yang dipakai oleh orang Israel zaman sekarang ini. Itu adalah bahasa sehari-hari orang Yahudi, itu bahasa Ibrani. Maka kalau kita semua pergi ke Israel, ziarah ke sana, mereka memakai bahasa Ibrani. Tetapi sekarang orang-orang Israel banyak yang pintar bahasa Indonesia. Saking banyaknya orang Indonesia ke sana. Lalu bahasa yang kedua adalah bahasa Latin. Itu merupakan bahasa resmi dari orang-orang Romawi. Ya, kita mempunyai banyak dokumen-dokumen yang berbahasa Latin. Misalnya Virgilius itu kan seorang pengarang yang luar biasa dengan bahasa Latin yang begitu sulit. Caesar, Julius Caesar, Cicero, semuanya itu berbahasa Latin karena memang pada waktu itu berbahasa Latin. Sehingga dokumen-dokumen gereja kuno sekarang ini tersimpan di perpustakaan Roma
itu kebanyakan berbahasa Latin. Maka dulu kalau sekolah di seminari mau menjadi romo, itu harus tahu bahasa Latin. Karena apa? Untuk membaca dokumen-dokumen gereja, itu bahasa Latin semua. Dan pada zaman dulu, pengantar untuk pelajaran teologi dan filsafat itu pakai bahasa Latin. Sehingga kalau ada seminaris yang tidak bisa berbahasa Latin, ya terpaksa harus berhenti. Itu zaman dulu. Ya. Sekarang ini bahasa Latin sudah menjadi bahasa yang mati. Banyak dokumen gereja kuno, sejarah-sejarah, bagaimana tulisan-tulisan zaman-zaman kuno dulu, sudah banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Sehingga bahasa Latin sudah menjadi bahasa yang mati, yang sudah menjadi bahasa yang tidak banyak dipakai lagi. Lalu yang satunya adalah bahasa Yunani. Itu bahasa internasional yang merupakan bahasa untuk berkomunikasi antar bangsa satu dengan yang lain. Ya, kita tahu bahwa budaya Yunani, kita cerita sedikit kemarin itu, budaya Yunani itu begitu indah dan menarik bagi banyak orang. Sehingga zaman Alexander Agung tahun 333 sebelum Masehi, selama 10 tahun praktis Alexander Agung itu menebarkan budaya Yunani dan berbahasa Yunani, sehingga kitab suci kita ini, Injil itu juga berbahasa Yunani aslinya. Lalu misalnya Deuterokanonika itu berbahasa Yunani, karena apa? Ditulis pada saat Yerusalem diduduki oleh atau dijajah oleh raja-raja yang berasal dari dunia Yunani. Itu sedikit tambahan saja. Maka ketika Yesus disalib, banyak orang itu membaca tulisan-tulisan itu. Orang Yahudi tidak terima kalau Yesus itu ditulisi raja orang Yahudi. Orang Yahudi mengatakan jangan tulis itu, tetapi ia mengaku raja orang Yahudi, tetapi Pilatus nggak mau. Sekali tertulis, tetap kutulis. Itu yang terkenal, ya. Kata-kata itu seringkali menjadi omongan secara umum dalam pergaulan kita di mana-mana, ya. Jadi ganti Romo, enggak, sekali tertulis tetap tertulis. Ya. Itu kata-kata Pilatus yang sebetulnya juga mengungkapkan imannya Yohanes, yakni Kristus Sang Raja. Ayat 23, sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan. Dengan dibaginya menjadi 4 orang, 4 prajurit, sekurang-kurangnya di situ ada informasi bahwa yang menyalibkan Yesus itu ada 4 orang prajurit. Karena jubahnya dibagi menjadi 4. Pakaiannya dibagi menjadi 4, tetapi jubahnya diundi. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikian hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaiannya di antara mereka dan membuang undi atas jubahnya. Hal itu telah dilakukan oleh prajurit. Ya. Mungkin kita bisa melihat dari kitab Mazmur 22 ayat 19, itu di sana juga ditulis, ya. Ditulis bahwa kitab Mazmur bab 22 ayat 19
pernah ditulis ratusan tahun sebelum Yesus lahir, sudah ada tulisan, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Bab 22 ayat 19. Jadi apa yang terjadi di bawah salib Yesus adalah pemenuhan dari nubuat yang pernah ditulis dalam kitab Mazmur bab 22 ayat 19. Itulah yang terjadi. Di dekat salib Yesus berdirilah ibunya dan saudara ibunya. Kita melihat peristiwa orang-orang atau wanita-wanita yang ada di bawah salib itu hanya ada di dalam Injil Yohanes. Di dalam Injil yang lain tidak ada. Siapa saja yang berada di bawah salib Yesus, di sana disebutkan ibunya, yaitu Bunda Maria, saudara ibunya, juga namanya, ada namanya Maria, istri Kleofas, dan Maria Magdalena. Ada 4 orang yang berdiri di bawah salib Yesus, wanita-wanitanya. Nah, selain itu, juga ada Yohanes yang berada di bawah salib. Peristiwa orang yang di bawah salib ini hanya diceritakan dalam Injil Yohanes. Tidak ada di dalam Injil yang lain. Ketika Yesus disalib, sudah selesai. Dan peristiwa penyaliban seperti yang saya katakan tadi, kita melihat tadi tidak ada sebuah kisah yang sangat dramatis yang seperti ditulis atau oleh sutradaranya Gibson itu sangat detail ya, sampai kita semua kalau melihat tidak tega. Sadis. Seorang waktu itu dosen saya di Jogja mengatakan apa yang ada di dalam filmnya Gibson, The Passion of Christ, itu sebetulnya sadisme ya. Orang yang dipukul atau dianiaya seperti itu pasti sudah tidak tahan, tidak sampai ke puncak Gunung Golgota. Sudah mati di rumahnya Pilatus. Tetapi ini memang sebuah film ya. Sehingga apa yang terjadi pasti tidak sesadis seperti yang ada dalam film. Karena pasti tidak akan tahan. Sehingga film itu memang terlalu sadis. Nah, di dekat salib itu ada ibunya dan 4 wanita itu, dan ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya. Dan inilah pembicaraan yang hanya ada dalam Injil Yohanes. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya. Jadi, yang dikatakan oleh Yesus pertama kepada ibunya, kepada Bunda Maria. Ibu, inilah anakmu. Kepada Yohanes dikatakan seperti itu, bahwa Yohanes diangkat menjadi anaknya. Lalu kepada Yohanes ia berkata, meskipun kata Yohanes tidak tertulis di situ ya, tetapi orang selalu mengasosiasikan murid yang dikasihi itu adalah Yohanes. Inilah ibumu, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Ada sebuah tulisan yang mengatakan begini. Kalau ada seorang ibu itu tidak, boleh dikatakan, tidak diupeni oleh saudara-saudaranya, tetapi diupeni oleh orang lain, itu menjadi sebuah aib sebetulnya. Harus diupeni oleh adik-adiknya.
Nah, dari penyerahan Yesus, ya, ibunya kepada Yohanes, Yohanes kepada ibunya, suatu bukti bahwa Yesus itu tidak punya adik. Karena di dalam Injil seringkali ditafsirkan bahwa ketika Yesus bersama dengan saudara-saudaranya, ya, mereka ada yang kemudian menafsirkan, itu saudara-saudara Yesus, berarti Yesus punya adik. Bahkan ada yang mengatakan saudara Yesus ada 7, bagaimana itu? Ya, ditafsirkan ngawurnya luar biasa. Sebetulnya kalau orang mengatakan bahwa Yesus punya saudara, itu yang mau diserang itu bukan Yesus, tetapi Bunda Maria. Dengan mengatakan bahwa Yesus punya adik, berarti Bunda Maria punya anak laki sesudah Yesus. Bahkan kalau 7 itu bagaimana ya? Berapa? Yesus umur berapa kok anaknya sudah, adiknya sudah 6. Ya? Katanya 4 laki-laki, 4 laki-laki, 2 perempuan adiknya. Itu tafsiran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ini menjadi salah satu bukti, ada tulisan yang mengatakan seandainya Yesus punya adik, maka Yesus akan menyerahkan Bunda Maria yang sudah sendirian itu karena Yosef suaminya itu sudah meninggal jauh sebelum Yesus tampil di masyarakat. Sehingga Bunda Maria itu sendirian sejak Yesus tampil pertama kali di Kana misalnya saja, Yesus sendirian bersama murid-muridnya. Yosef kemana? Ternyata Yosef sudah meninggal. Itu ada di mana? Di dalam tradisi yang lain, dalam tulisan yang lain. Kenapa? Karena inti dari tulisan kitab suci adalah Yesus. Maka Yosef ditampilkan di sana sejauh mendukung pemahaman atau iman akan Yesus. Nah, maka ketika Yesus menyerahkan kepada Yohanes, berarti Yesus tidak punya adik, dipastikan. Maka kalau ada orang yang mengatakan Yesus dan saudara-saudaranya itu adalah adiknya, itu adalah tafsiran yang konyol, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ditambahkan lagi kisah tentang Yesus umur 12 tahun dalam Injil Lukas, bab 2, ayat 41-52, di sana Yesus sendirian juga bersama dengan orang tuanya pergi ke Yerusalem saat umur 12 tahun. Ya. Adiknya di mana kalau ada adiknya? Adiknya di rumah, siapa yang ngopeni? Nanti kalau minta makan, minta minum, nggak bisa. Nah inilah saudara-saudara, maka kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu, dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Nah, kalau kita melihat tempat di mana Yohanes menulis Injilnya, kita tahu dari awal bahwa Injil Yohanes ditulis sekitar tahun 100 di Efesus. Kalau kitab Wahyu itu tahun 90, oleh Yohanes juga di Pulau Patmos. Nah, sekarang ini tempat ziarah di Efesus, di sana ada rumah Bunda Maria, di mana Yohanes menulis Injilnya bersama dengan murid-muridnya. Itulah yang terjadi. Nah, kita melihat bahwa kata-kata Yesus ini menjadi surat wasiat, ya, di mana Yesus menyerahkan ibu kepada Yohanes. Lalu sesudah itu diceritakan Yesus wafat. Yesus mati di kayu salib. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Ya. Ini kata-kata yang terakhir sebelum Yesus mengatakan kata terakhir sudah selesai. Jadi, kalau kita pernah
apa artinya pernah membaca atau pernah pernah mendengar renungan The Seven Last Words, 7 sabda Yesus di kayu salib, itu 3 ada di dalam Injil Yohanes, 3 ada dalam Injil Lukas, 1 ada dalam Injil Matius dan Markus. 3 yang ada di dalam Injil Yohanes apa? Yang tadi pertama, Yesus mengatakan, inilah ibumu, inilah anakmu. Yang kedua, aku haus. Ini hanya ada dalam Injil Yohanes, meskipun di dalam Injil yang lain ditulis juga tentang bagaimana Yesus mendapatkan minuman dari cuka yang pahit sekali. Tetapi kata aku haus itu hanya ada dalam Injil Yohanes. Lalu yang terakhir, yang ketiga sebelum Yesus wafat, dia mengatakan, sudah selesai. Begitu sederhana yang diceritakan oleh Yohanes ketika Yesus wafat, tidak terjadi gempa bumi, tidak ada kegelapan. Yesus mengatakan sudah selesai. Seluruh perutusan yang dijalani oleh Yesus sejak bab pertama, firman itu bersama dengan Allah, firman itu menjadi manusia, berarti Yesus menjadi manusia karena diutus oleh Allah. Dan sekarang perutusannya sudah selesai, akhirnya ya sudah kembali, sudah selesai tugas saya dari Bapa. Lalu ia mengatakan, selesailah sudah. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu yang terjadi sangat sederhana yang diceritakan oleh Yohanes. Tidak terjadi gegap gempita seperti Injil Matius. Maka 3 kata yang ada di dalam Injil Yohanes saat terakhir adalah inilah ibumu, inilah anakmu, inilah kepada ibunya, inilah anakmu, dan kepada Yohanes. Yang kedua adalah aku haus, yang ketiga selesailah sudah. Lalu saat-saat terakhir sebelum Yesus dikuburkan, ada peristiwa apa? Lambung Yesus ditikam, dan ini hanya ada di dalam Injil Yohanes juga. Tidak pernah diceritakan oleh Injil-Injil yang lain. Ini ditulis oleh Yohanes nanti untuk menyiapkan peristiwa penampakan Yesus kepada Thomas. Tunjukkanlah, Yesus menunjukkan luka-lukanya di tangan, kaki, dan di lambungnya sebagai bukti. Karena apa? Karena lambung menjadi satu ciri khas yang hanya dimiliki oleh Yesus. Semua orang yang ada yang disalib waktu itu tidak ada yang ditusuk lambungnya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya hari raya Sabat mayat tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan minta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayat diturunkan. Ya, kita tahu bahwa Yesus wafat pada hari Jumat. Jumat sore itu adalah hari Sabat. Sabat akan mulai Jumat sore sampai Minggu pagi. Maka ada aturan di dalam hukum Yahudi bahwa pada hari Sabat itu tidak boleh ada mayat yang tergantung di salib. Oleh karena itu, prajurit-prajurit mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama dengan Yesus. Maksudnya apa dipatahkan? Supaya cepat mati, ya, karena sudah hari Sabat. Kalau kakinya dipatahkan, tulang keringnya dipatahkan, itu tidak ada lagi tumpuan kakinya yang untuk menahan seluruh tubuhnya. Maka akan terjadi serangan jantung yang sangat hebat dan pasti mati. Lalu
ketika sampai kepada Yesus, ternyata Yesus sudah wafat, sudah mati. Maka ia tidak jadi mematahkan kakinya. Itu sesuai dengan nubuat dalam Perjanjian Lama. Ya, kitab Nabi mengatakan mereka akan melihat Yesus, melihat yang mereka tikam. Tulang-tulangnya tidak jadi dipatahkan. Nah, maka orang-orang prajurit-prajurit itu menusuk lambung Yesus. Dan lambung yang ditusuk di sebelah mana? Ini menjadi satu refleks dari orang-orang tentara-tentara prajurit-prajurit dari Romawi. Kalau kita melihat prajurit itu berperang, ya, di sebelah tangan kiri itu ada tameng atau perisai. Di sebelah kanannya itu tombak untuk berperang. Sehingga kalau orang itu mau ditusuk jantungnya di sebelah kiri, itu pasti nggak bisa. Karena ada tamengnya, ada perisainya. Maka orang-orang prajurit Roma biasanya dilatih kalau mau berperang, kalau menusuk orang itu kalau di jantung pasti nggak kena. Maka latihannya adalah nusuk di sebelah kanan. Sebetulnya di sana ada lambung, ada paru-paru. Maka ketika prajurit itu menusuk lambung Yesus, refleksnya tidak di kanan, tidak di jantung, tetapi di sebelah kiri, di tulang rusuk nomor 45. Nah, itulah yang terjadi sebetulnya untuk apa? Untuk memastikan bahwa Yesus benar-benar sudah mati. Ya, sudah wafat di kayu salib, maka keluarlah darah dan air. Dan di situ ada nilai-nilai liturgis yang di dalam doa-doa syukur agung itu kita berdoa ya. Keluar darah dan air yang melambangkan sakramen-sakramen gereja secara sakramental. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa di dalam ajaran-ajaran sesat atau ajaran bid'ah-bid'ah, pemahaman tentang Yesus ini banyak pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa Yesus itu sebetulnya bukan manusia, jadi tidak mati, tidak merasa mati. Ada yang mengatakan Yesus itu hanya manusia, bukan Allah. Lalu pendapat mengatakan bahwa Yesus ditusuk, ditombak pada lambungnya, keluar darah dan air, mau membuktikan melawan sebuah ajaran bid'ah dogetisme yang mengatakan bahwa Yesus wafat adalah sungguh-sungguh manusia seutuhnya dengan darah dan airnya. Itulah yang terjadi pada saat Yesus disalibkan. Nah, tadi dikatakan, kita ulangi lagi, ayat 36, itu adalah sesuatu yang ditulis dalam kitab Perjanjian Lama. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Jadi prajurit tidak jadi mematahkan tulang-tulangnya, dan mereka akan memandang kepada dia yang mereka tikam, ditusuk dengan tombak. Itulah peristiwa yang terjadi yang hanya dilukiskan, ditulis oleh Yohanes di dalam Injilnya. Kisah-kisah tentang tombak, lambung yang ditusuk itu tidak ada di dalam Injil yang lain. Ya, disitulah kekasan Injil Yohanes. Oke, kita sampai babak terakhir, Yesus dikuburkan. Ada kisah yang menarik di sana dalam beberapa ayat ini yang memang hanya ada di dalam Injil Yohanes. Kalau Injil-Injil yang lain, itu kita melihat sangat singkat sekali setelah Yesus disalibkan, sudah selesai. Ya, tapi Yohanes masih punya kisah-kisah yang menarik.
Lalu sesudah Yesus wafat, dikatakan di sana ayat 38, sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi. Kita masih ingat ketika ibunya seorang yang buta di bab 9, itu tidak berani bercerita bahwa mereka percaya kepada Yesus ketika anaknya yang buta itu disembuhkan. Dia ditanya oleh pemimpin agama Yahudi, bagaimana menurut kamu siapakah Yesus itu? Dia tidak pernah mau mengaku meskipun dia percaya karena takut dikucilkan. Maka siapapun yang mengakui Yesus sebagai Mesias akan dikucilkan. Termasuk Yusuf dari Arimatea. Di catatan yang lain dalam Injil Sinoptik, Yusuf Arimatea itu dicatat sebagai seorang yang juga termasuk anggota Sanhedrin. Di sana ada dua yang disebutkan, ayat 39, juga Nikodemus. Nikodemus ini lebih berani. Dia menjadi orang yang tadinya awalnya tidak pernah mau tampil karena takut juga pada orang-orang Yahudi, karena Nikodemus termasuk juga Sanhedrin, anggotanya. Tetapi awal dari ketakutan Nikodemus ketemu dengan Yesus, akhirnya dia berani terus terang. Kita masih ingat kisah tentang Nikodemus itu hanya ada di dalam Injil Yohanes. Injil yang lain tidak ada. Nikodemus di dalam Injil Yohanes dicatat dalam 3 bab. 3 kali tampil dalam Injil Yohanes. Kita sudah membaca itu semua. Bab 3 itu menjadi awal perjumpaan Nikodemus dengan Yesus. Bab 7, Nikodemus sudah berani melawan Sanhedrin, membela Yesus. Kita lihat bab 7 waktu itu. Lalu sekarang Nikodemus tampil lagi setelah Yesus wafat. Dia ikut memakamkannya. Ya. Di sana ada Yusuf dari Arimatea. Kalau kita semua ada di paroki, biasanya ada seksi Santo Yusuf untuk mengurus orang mati. Kadang-kadang menjadi pertanyaan, Santo Yusuf yang mengurus orang mati itu Yusuf Arimatea atau Yusuf suaminya Maria? Kalau kita mengikuti kisah-kisah Yusuf dari Arimatea yang ikut menguburkan Yesus, rupa-rupanya seksi kematian Santo Yusuf itu bukan Yusuf suami Maria, tetapi Yusuf dari Arimatea. Tapi ya terserah, silahkan mau siapa aja boleh. Ia murid Yesus tetapi sembunyi-sembunyi karena takut pada orang Yahudi. Berani meminta kepada Pilatus karena dia anggota Sanhedrin, supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Lalu Pilatus meluluskan permintaannya, lalu datanglah ia menurunkan mayat itu. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang pada waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Luar biasa. Berat sekali 50 kati. Kita masih ingat di Injil Yohanes bab 12, Maria di Betania itu meminyaki kaki Yesus dan mengusapinya dengan rambutnya. Itu aja setengah kati beratnya. Setengah kati. Itu sudah harumnya luar biasa. Setengah kati. Itu menjadi tanda persiapan penguburan Yesus. Namun saat Yesus wafat, ternyata tidak ada Maria di sana. Karena apa? Maria, saudaranya Lazarus, itu sudah mengurapi Yesus pada saat Yesus ada di rumahnya. Persiapan penguburannya. Maka ketika Yesus wafat, itu yang mengurapi itu adalah Nikodemus. Kita melihat
jumlahnya 50 kati. Setengah kati yang ada di rumahnya Maria saja sudah menghebohkan sampai Yudas mengatakan lebih baik dijual. Nah, di dalam tradisi pada zaman dulu, kalau ada seorang raja yang meninggal, yang wafat, itu biasanya diurapi dengan minyak gaharu, maksimal itu 30 kati beratnya. Itu untuk seorang raja yang hebat. Di sana diceritakan berapa berat setengah kati itu, 1,5 pon kilo. Zaman Romawi 325 gram. 1 kati 654 gram. Nikodemus membawa 50 kati. Bayangkan. Seorang raja umumnya saja hanya 30 kati. Dan kalau Yesus diurapi dengan 50 kati oleh Nikodemus, ini sebuah ungkapan yang menjadi tema tadi, Kristus adalah Sang Raja, bukan hanya raja biasa, tetapi dia adalah Raja di Raja. Maka Nikodemus membawa 50 kati beratnya. Bayangkan kalau dihitung dari layar itu berapa kilogram yang ada di situ. Raja besar saja hanya 30 kati, sekarang Yesus dihormati. Lebih dari hormat, tetapi diimani sebagai seorang raja. Dan dikuburkan menurut adat istiadat orang Yahudi. Dekat tempat di mana Yesus disalibkan ada satu taman, dan dalam taman itu ada satu kubur baru yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seorang. Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, hari persiapan Paskah, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus di situ. Itulah kisah tentang wafat Yesus, kematian Yesus. Berawal ditangkap dari taman dan berakhir dimakamkan di suatu taman. Dari taman ke taman. Itulah kisah tentang Yesus yang dikuburkan. Yesus yang dimakamkan di taman yang masih baru. Sangat sederhana. Itulah bab 18 dan bab 19 tentang kisah Yesus yang sengsara. Nah, pertemuan kita ini minggu depan, Senin depan itu terakhir, maka kita mencoba masuk ke bab 20 tentang kebangkitan Yesus ya. Meskipun nanti tidak semua, kita lanjutkan nanti minggu depan. Kita masuk sedikit mengintip tentang kebangkitan Yesus. Puncak dari seluruh kisah Injil itu ada dalam kebangkitan Yesus, kebangkitan orang mati. Karena apa? Karena kalau kematian itu berhenti ceritanya dengan wafat, maka tidak ada artinya wafat Yesus. Justru wafat Yesus mempunyai makna yang terdalam karena Yesus tidak selamanya dikubur, tetapi bangkit dari antara orang mati. Kalau kita melihat dari kisah-kisah orang-orang yang paling terkenal di dunia, apapun yang terjadi, itu tidak pernah dikisahkan bahwa orang itu hidup lagi sesudah dia mati dikubur. Orang-orang yang terkenal terhebat di seluruh dunia ini, filosof ataupun sebelum Yesus, itu selesai ceritanya dengan kematian. Tetapi kekasan dari Injil, kekasan dari iman Kristiani adalah bahwa Yesus yang mati itu tidak selamanya ada dalam kubur, tetapi Yesus bangkit dan mempunyai arti teologis yang sangat mendalam.
Dan perayaan kebangkitan Yesus ini dirayakan besar-besaran oleh umat Kristiani dengan kisah Paskah. Maka seperti orang-orang Yahudi merayakan Paskah pembebasan mereka dari tanah Mesir sebagai orang merdeka dari perbudakan, dirayakan pada hari Paskah persis pada saat tadi dikatakan Yesus wafat, itu persiapan, maka Paskah kita orang Kristiani itu juga bersamaan dengan orang Yahudi. Yesus yang bangkit dari kematian. Tanpa kebangkitan, iman kita sia-sia belaka. Itu kemudian direnungkan oleh Paulus. Ya. Yesus bangkit dari kematian. Apa yang terjadi? Di dalam dunia tradisi orang Yahudi, Yesus wafat pada hari Jumat, lalu Sabtu itu Sabtu Sabat, sepi, tidak boleh ada orang yang bergerak apapun. Maka orang-orang Yahudi dan juga para murid Yesus tidak bergerak apapun pada hari Sabtu, pada hari Sabat, karena dilarang keras. Kita pernah belajar ya, bagaimana orang yang melanggar Sabat itu bisa dihukum mati. Dan itulah yang sering kali kita baca juga dalam Injil Yohanes, bagaimana Yesus sering melanggar hari Sabat. Kita masih ingat bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh di kolam Bethesda hari Sabat. Yesus menyembuhkan orang buta di bab 9 hari Sabat. Maka orang-orang Yahudi akhirnya mengambil keputusan bahwa Yesus harus dihukum mati karena menghujat Allah. Nah, apa yang terjadi pada hari Minggu pagi? Karena hari Sabat itu baru berakhir Minggu pagi. Apa yang dialami oleh orang-orang Yahudi, hari Sabat seperti hari Nyepi di Bali. Sampai detik ini, hari Sabat di Israel masih dijalani oleh orang-orang Israel. Ya. Misalnya hari Sabat, mereka tidak boleh buka toko. Maka tokonya orang-orang Yahudi itu libur hari Sabtu. Orang-orang Muslim libur hari Jumat tokonya. Orang Kristiani Minggu libur. Jadi kalau kita ke sana, seringkali harus menghitung. Saya pergi ke sana terakhir, itu kita tidak bisa naik ke Gunung Tabor, di mana Yesus menampakkan diri bersama Musa dan Elia. Karena apa? Sopir-sopirnya itu hari Sabtu itu libur, hari Sabat tidak boleh nyopir sampai ke puncak Gunung Tabor. Sehingga waktu itu jadwalnya kita mestinya ke Gunung Tabor hari Sabtu, akhirnya tidak bisa ke sana. Lalu kita mencari sebuah bukit yang lain di mana Yesus pernah diusir oleh orang-orang Nazaret, mau dilempar ke jurang, ada dalam Injil Lukas itu. Nah, oleh karena itu kebangkitan Yesus itu hari Minggu pagi diceritakan. Bab 20. Mungkin nanti tidak semua, kita sedikit saja sampai jam 9. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ya. Ini cerita Maria Magdalena ini hanya ada di dalam Injil Yohanes. Injil yang lain tidak pernah cerita tentang kebangkitan Yesus, bahkan kebangkitan Yesus itu tidak diceritakan, orang-orang itu tidak tahu. Matius, Markus, Lukas juga nggak cerita. Pokoknya tiba-tiba Yesus tidak ada dalam kubur, itu aja.
Tetapi di dalam Injil Yohanes ada cerita-cerita yang menarik. Maria Magdalena. Maria Magdalena adalah seorang murid Yesus yang begitu dekat dengan Yesus. Kadang-kadang nama Maria Magdalena ini disalah tafsirkan. Mungkin dalam tradisi gereja kadang-kadang memang ceritanya dicampur adukan. Ada yang mengatakan dicampur adukan Maria Magdalena itu sama dengan pelacur, padahal tidak pernah ada cerita itu. Karena dalam Injil Yohanes bab 8 kita pernah baca, ada seorang wanita yang ketangkap basah, lalu dihubung-hubungkan itu dengan Maria Magdalena. Padahal kisah itu tidak ada ceritanya tentang Maria Magdalena. Siapa Maria Magdalena itu hanya diinformasikan dalam Injil Lukas bab 8, dia pernah apa? Pernah kerasukan setan, 7 setan. Bayangkan itu. 1 setan aja sudah menakutkan, ini 7. Inilah Maria Magdalena yang tampil sebagai seorang yang mempunyai keahlian dalam musik, dalam tradisi yang lain. Orang yang sangat mengagumi Yesus, begitu dekat. Sampai salah tafsir. Misalnya kita mempunyai gambar atau patung perjamuan terakhir, ya. Ada orang yang mengatakan orang yang duduk paling dekat dengan Yesus itu Maria Magdalena katanya. Padahal itu Yohanes digambarkan oleh Leonardo da Vinci. Nah, perjamuan terakhir yang seringkali kita lihat di dalam gambar atau di dalam patung, itu adalah perjamuan menurut tradisi Itali. Jadi itu adalah lukisan atau bayangan dari seorang pemahat atau pelukis namanya Leonardo da Vinci, membayangkan perjamuan Yesus itu sama dengan perjamuan orang-orang Itali. Padahal perjamuan tradisi di Yahudi itu tidak pernah ada perjamuan di meja, itu enggak ada. Perjamuan di sana adalah perjamuan lesehan di bawah. Maka lukisan tentang perjamuan terakhir itu adalah tafsiran dari Leonardo da Vinci. Bayangan yang kemudian imajinasi itu dituangkan dalam gambar atau dalam lukisan. Sehingga kalau kita pernah melihat film Da Vinci Code, itu adalah menganalisis gambarnya Leonardo da Vinci, Leonardo yang lukisan itu, padahal itu tafsiran dari tafsirannya Leonardo. Sehingga apa yang ditulis dalam film, katanya Maria Magdalena pacaran dengan Yesus, itu semuanya memang hanya imajinasi, bukan dalam kenyataan, dan itulah seringkali yang kemudian disalah tafsirkan. Apa yang terjadi? Ayat 2, ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Tuhan. Dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat, lebih mudah, lebih cepat. Dan pada Petrus sehingga lebih dahulu sampai ke kubur. Yang menulis adalah Yohanes, maka apa yang lebih baik ditampilkan oleh Injil Yohanes adalah murid yang dikasihinya lebih cepat, lebih sampai ketemu di kubur. Nanti dalam penampakan di Danau Tiberias adalah Yohanes yang pertama kali mengenal siapakah Yesus yang bangkit. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah, terlipat. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus menyusul dan dia masuk ke dalam kubur itu.
ia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Tidak diceritakan percaya apa ya, tetapi percaya. Sedangkan Petrus tidak diceritakan, lalu dia percaya enggak? Yang diceritakan percaya adalah Yohanes. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Nah, kita melihat bagaimana yang terjadi. Mereka melihat kuburnya kosong. Kubur kosong itu akibat atau bukti. Kubur kosong itu bukan bukti tetapi akibat. Karena Yesus bangkit, maka kubur kosong. Kadang-kadang ada yang balik. Karena kubur kosong, maka Yesus bangkit. Tetapi itu tidak akurat. Karena bisa juga kubur kosong karena Yesus dicuri orang. Karena apa? Di dalam Injil Matius bab 28 ayat 11 itu kan diceritakan cerita yang lain bahwa Yesus itu diberitakan sampai detik ini ceritanya itu masih ada bahwa Yesus dicuri mayatnya. Itulah yang direkayasa oleh orang-orang Yahudi bahwa Yesus itu tidak bangkit tetapi dicuri orang mayatnya. Tetapi dengan kisah Injil Yohanes itu menjadi sebuah bukti bahwa Yesus itu tidak dicuri tetapi ia bangkit. Buktinya apa? Kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Kisah-kisah kebangkitan ini banyak analisis ya. Kalau kita membaca beberapa sumber, bagaimana peristiwa kebangkitan itu terjadi, seandainya Yesus dicuri orang, pasti berantakan ya. Tidak mungkin pencuri itu pelan-pelan merapikan jubahnya, merapikan kain kafannya, kain peluhnya. Tetapi ketika murid-murid itu menemui Yesus, masuk ke makam, itu kain peluhnya rapi, terlipat begitu bagus. Kalau maling kan pasti ya sudah, pokoknya mayatnya ya ambil aja lah, berantakan karena tergesa-gesa mungkin semacam itu. Dan ini analisis bagaimana Yesus bangkit seperti lepas dari kain kafan. Kain kafannya ada di tempat itu. Banyak analisis yang bisa kita pelajari dari sumber-sumber yang lain. Namun ada cerita begini yang menarik. Setiap suku bangsa atau setiap tempat itu mempunyai tradisi kebiasaan yang macam-macam ya. Kalau kita semua orang Timur ini kita pernah diajari oleh orang tua kita, kalau kita sedang makan, lalu di situ ada piring, ada sendok dan garpu. Kalau kita sudah selesai makan, dan itu sudah selesai, tidak akan nambah nasi lagi, itu 2 sendok itu ditaruh mengkurep, apa itu artinya ya? Tertelungkup ya, bukan terbuka, tapi tertelungkup. Sehingga kalau ada misalnya mbaknya mau membereskan, karena sendoknya sudah tertelungkup, bukan terbuka, berarti orang yang makan tuannya itu sudah selesai lalu mau dicuci, bereskan.
Nah, orang-orang Yahudi mempunyai tradisi yang sedikit berbeda, yaitu kain serbet yang dipakai untuk makan. Kalau kain serbet itu masih terlipat bagus di samping, itu berarti dia belum selesai makan, maka tidak akan dibereskan. Tapi kalau serbetnya sudah tidak karu-karuan, itu berarti sudah selesai. Nah, ini yang kemudian dianalisis oleh seseorang dengan kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus yang bangkit itu tidak terlihat kain peluhnya itu berantakan. Tapi kain peluh itu tergulung, terlipat rapi. Berarti apa? Yesus akan kembali. Yesus bangkit, bukan mati. Nah, inilah salah satu orang yang melihat seperti itu. Lalu mereka baru mengerti tentang isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati, lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Itulah peristiwa kebangkitan Yesus dari peristiwa awal. Bagaimana Yesus nanti menampakkan diri kepada Maria Magdalena, kepada murid-muridnya, kepada Thomas, dan di bab 21 kepada murid-muridnya yang ada di Danau Tiberias. Kita akan bicarakan minggu depan sebagai penutup dari seluruh perjumpaan kita. Terima kasih, Bu Regina. Tuhan memberkati. Terima kasih Romo atas materinya yang malam ini memberkati kita. Sebagian dari Romo yang menyatakan bahwa di Injil Yohanes ini membahas tentang Yesus Sang Raja. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan malam hari ini dengan penutup, doa penutup. Yuk kita tutup ya. Kita satukan hati dan pikiran kita supaya kita layak dan pantas menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur karena begitu besar kasih-Mu kepada kami, maka Kau korbankan putra-Mu satu-satunya untuk menebus dosa kami. Pada malam hari ini, melalui pengajaran Romo Gun, kami diingatkan kembali akan pengorbanan-Mu di kayu salib. Bapa, sungguh kami merasa tidak layak untuk menerima anugerah yang begitu besarnya untuk kami. Karena kami manusia yang rapuh, yang selalu mendukakan Engkau dengan banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Ampunilah kami, Bapa. Hanya puji dan sembahku kepadamu ya Bapa, yang bisa kami berikan kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu di surga. Terimalah kami ya Bapa, dan layakkanlah kami untuk menjadi putra-Mu. Bapa, sebentar lagi kami akan undur diri dari ruang virtual ini. Kami akan masuk di dalam istirahat kami. Lindungilah dan jagalah kami, agar untuk hari-hari besok kami bisa bangun dengan tenaga segar kembali. Melalui hamba-Mu Romo Gun, kami mohon berkat-Mu. Silahkan Romo. Tuhan sertamu, dan sertamu juga. Semoga kita senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Matur nuwun. Terima kasih.